Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan rekan-rekan dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis kecacatan kerajinan bambu. Perkenalkan, di sini saya Putri Aulia dengan NPM 10322012. Di sini ada latar belakang produk yang kami analisis, yaitu kerajinan tangan, yaitu kerajinan bambu. Kerajinan tangan diartikan sebagai pembuatan sebuah benda dengan menggunakan tangan, bukan cetakan mesin, yang menitik beratkan pada aspek kegunaan dan keindahan. Contoh kerajinan tangan dari bambu adalah souvenir dari bahan dasar bambu, seperti gantungan kunci, pulpen, angklung, dan masih banyak yang lainnya. Usaha ini bergerak dalam bidang handicraft yang berlokasi di Cirungki, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kami memilih bisnis kerajinan bambu karena keberlanjutan, keunikan, dan pasar yang terus berkembang untuk produk ramah lingkungan. Bambu juga mudah didaur ulang dan memiliki kekuatan yang baik, membuatnya menjadi bahan yang ideal untuk produk kerajinan. Selain itu, bambu memiliki daya tarik estetika dan berkelanjutan yang membuatnya diminati. Oke, Di sini saya akan melanjutkan dari pengumpulan data dari kerajinan tangan bambu ini. Yang pertama ada spesifikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salman Novianata Nagara dengan NPM 101221110. Di sini saya akan menjelaskan bagian spesifikasi. Yang pertama dari gambar bisa kita lihat, yaitu dari bentuknya ada yang berbentuk panjang, persegi, seperti yang digambarkan ya. Selanjutnya dari bahan-bahan, bambu ini memiliki beberapa bahan-bahan untuk membuat kerajinan ini gitu. Yang pertama ada bambu, mute, benang, lem, rumbai, dan juga di sini ada tersedia warna hitam dan juga putih dengan memiliki corak. Coraknya itu seperti corak batik. Nah, selanjutnya fungsinya tersendiri yaitu sebagai aksesoris ataupun souvenir. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam proses produksi kerajinan bambu ini sebagai berikut. Yang pertama ada memilih bahan bambu yang akan digunakan dan memotongnya. Selanjutnya memproses bahan-bahan baku yang sudah dipersiapkan sebelumnya menggunakan H2O untuk memutihkan bambu. Selanjutnya bambu ini direndam sekitar 2-3 hari. Selanjutnya menjemur sekitar 4 hari dan mengolah bahan baku dan memprosesnya hingga menjadi gantungan kunci melalui lewat finishing. Nah, selanjutnya dari pengolahan data ini akan dibantu dan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizal. Rizal dipersilahkan. Baik, terima kasih Salman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Septiadi dengan NPM 10122146. Di sini saya akan membacakan data kecacatan dalam produk kerajinan bambu ini. Nah, kita mengetahui bahwa kerajinan itu pasti memiliki kecacatan karena kesalahan produksi gitu, atau bisa dibilang human error. Nah, yang pertama yaitu contoh produk yang cacat, retak, bentuk tidak sesuai, kemudian ada goresan, warna tidak merata juga. Kemudian yang kedua yaitu jumlah produksi dalam satu hari berkisar 4.000 sampai 5.500 pieces per hari. Kemudian ada yang ketiga yaitu produk kerajinan bambu yang cacat ada di kisaran 10 sampai 15 pieces per hari. Kemudian yang keempat, penyebab terjadinya kecacatan produk dalam kerajinan bambu ini yaitu dikarenakan perubahan cuaca. Hal ini sangat berpengaruh sekali mengingat bahwa kerajinan bambu ini harus melalui proses pengeringan dan juga adanya human error ketika dalam proses produksi itu sendiri.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulastri dengan nomor NPM 10121126. Berdasarkan lembar periksa yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 1 minggu atau 6 hari terdapat 94 pieces produk yang cacat. Dari total produksi sebanyak 30.200 pieces per minggu. Dengan kata lain, jumlah kecacatan produk masih berada dalam batas yang dapat diterima atau wajar. Ini berarti bahwa proses produksi dapat terus berjalan. Namun produk yang ditemukan cacat dan tidak lolos uji kualitas harus dipisahkan dan ditangani secara terpisah. Next. Kemudian di sini ada diagram histogram. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dalam diagram ini, disimpulkan bahwa kecacatan terbanyak yang terjadi pada kerajinan bambu adalah ketidakmerataan warna akibat cuaca yang tidak menentu. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama yang perlu diatasi dalam penanganan kecacatan produk adalah ketidakmerataan warna yang disebabkan oleh ketidakpastian cuaca. Oleh karena itu, perlu diberikan prioritas dalam upaya penyelesaian masalah ini, agar dapat meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ananda. Baik, yang selanjutnya ada diagram Pareto. Berdasarkan diagram Pareto, terlihat jelas bahwa karakteristik kualitas yang paling dominan dalam menghasilkan produk cacat selama 1 minggu adalah warna tidak merata. Dari total 58 produk cacat, jenis kecacatan ini menyumbang sebesar 62% dari kecacatan yang terjadi. Next. Adapun jenis kecacatan yang sering terjadi adalah kecacatan berupa warna yang tidak merata. Dari gambar fishbone terdapat 3 faktor yang menyebabkan kecacatan berupa warna yang tidak merata, yaitu faktor manusia, lingkungan, dan metode. Faktor manusia terjadi karena pemilihan bahan baku, tidak teliti, dan keterampilan kerja. Faktor lingkungan terjadi karena paparan sinar matahari terlalu lama, kelembapan udara, cuaca buruk penghambat pengeringan. Sedangkan faktor metode terjadi karena pengaplikasian warna tidak merata, pengeringan terlalu cepat, dan polesan tidak merata. Oke, sebelum melanjutkan penjelasan selanjutnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Komala dengan NPM 103222011. Di sini ada beberapa analisis hasil pengolahan data. Yang pertama ada pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan lembaran periksa atau cek set. Data ini mencakup jumlah produksi harian, jenis kerusakan, dan total kerusakan. Yang kedua ada penyajian data. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis. Tabel ini mencakup rincian tentang jumlah produksi, jenis kerusakan, dan total kerusakan. Yang ketiga, menentukan prioritas masalah. Dari histogram, kita dapat menentukan jenis kerusakan yang paling sering terjadi dan yang perlu diutamakan penyelesaiannya. Dan yang terakhir ada mencari penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Kita dapat
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan. Dalam hal ini, diketahui bahwa ketidakmerataan warna adalah hasil dari 3 faktor utama. Ada manusia, lingkungan, dan metode. Baik, di sini ada usulan perbaikan masalah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alsa Pramestita dengan NPM 10122140. Yang pertama di sini ada pengendalian kualitas, melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku bambu sebelum proses produksi dimulai. Jika bambu tidak cukup putih, mungkin perlu meningkatkan waktu peredaman atau mencari supplier bahan baku yang berbeda. Yang kedua, penggunaan teknologi. Bisa menggunakan teknologi pengeringan yang lebih canggih untuk menjemur bambu. Misalnya, penggunaan alat pengering atau oven industri dapat membantu mengurangi waktu pengeringan dan membuat proses ini kurang bergantung pada cuaca. Yang ketiga ada pelatihan karyawan. Pastikan semua karyawan terlatih dengan baik dalam proses produksi dan memahami pentingnya menjaga kualitas produk. Ini juga bisa membantu mengurangi jumlah produk yang cacat. Yang keempat ada penyimpanan. Pastikan bahan baku dan produk jadi disimpan dengan baik. Kelembaban dan suhu yang tidak tepat dapat mempengaruhi kualitas produk. Yang kelima ada pengendalian lingkungan. Jika perubahan cuaca adalah penyebab utama cacat produk, mungkin perlu mempertimbangkan untuk memindahkan proses produksi ke dalam ruangan atau menggunakan peralatan yang dapat mengendalikan lingkungan seperti pengatur suhu dan kelembaban. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iksan dengan NPM 10122240. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil penyajian data, dapat ditemukan frekuensi cacat produk. Data diperoleh dari produksi rata-rata 4.000 sampai 5.500 piece per hari dalam 6 hari. Terdapat 94 piece produk cacat dari total produksi 30.200 piece. Kecacatan terbanyak adalah ketidakmerataan warna 58 produk atau 62%. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan ketidakmerataan warna. Solusi yang dapat kami berikan untuk sebuah kendala ini, yang pertama ada mengatur teknik pewarnaan yang tepat. Yang kedua ada pilihan bahan pewarna yang berkualitas. Yang ketiga ada mengatur proses pewarnaan. Dan yang terakhir ada mengontrol kualitas. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Putri. Baik, sekian dari yang bisa kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.